Di sebuah desa kecil, tersembunyi di bawah bayang-bayang Gunung Biakala, hidup seorang kuncen yang diberikan sebuah tugas kuno. Ia adalah Pak Sugeng, seorang kakek tua yang telah mewarisi tanggung jawab yang diwariskan turun-temurun. Setiap tahun, pada hari-hari tertentu, Pak Sugeng harus menjalankan ritual sakral untuk memperbaiki pagar gaib, sebuah batas yang memisahkan dunia manusia dari kejahatan dunia gaib. Tugas ini tidak hanya menjaga keaslian Gunung Biakala, tetapi juga melindungi dunia dari kehancuran. Namun, Jumat ini terasa berbeda. Di tengah hiruk-pikuk para artis, pejabat, dan wartawan yang tiba-tiba datang untuk meliput, waktu seolah berlari lebih cepat dari biasanya. Pak Sugeng, meski sibuk melayani mereka, tidak bisa menghilangkan rasa gelisah yang menggantung di dadanya. Ada sesuatu yang tidak beres di hari itu. Pak Sugeng, Pak, Apalagi? tadi saya lihat ada 2 orang masuk ke wilayah gunung. Saya udah bilangin ke mereka juga, tapi mereka tetap gak dengerin gitu. Malah masuk diam-diam, Pak. Saya juga udah bilang ke mereka kalau hari ini itu ada ritual tahunan, Pak. Coba Pak Sugeng bilang ke mereka secara langsung deh. Saya takut nanti kenapa-kenapa, Pak. Soalnya kan Bapak yang tahu tentang gunung ini. Kenapa tidak kamu? Gak bisa, Pak. Saya ada urusan. Istri saya mau lahiran, Pak. Baiklah, saya coba cari mereka. Ada apa dengan hari ini? Firasatku mengatakan hal buruk akan terjadi. Semoga nanti akan baik-baik saja. Akhirnya ketemu juga. Eyang? Veronica, sedang apa kamu sore-sore di sini? Cepat pulang. Nanti ibumu khawatir. Lagipun, mana teman-temanmu yang lain? Teman yang lain? Dari tadi aku sendiri kok kesini. Tadi Agus bilang kamu kesini berdua. Berdua. Aku dari tadi beneran sendiri kok, Eyang. Gak ada siapa-siapa lagi. Lalu, kenapa dia? Veronica, rasanya Eyang nggak enak. Cepat pulang. Tapi kenapa? Kenapa Agus bilang ada 2 orang yang... Eyang, itu apa? Ada yang datang di belakang Eyang. Hah? Apa ya? Hah? Eyang? Eyang? Siapa kamu? Apa yang telah kau lakukan? Kemana, Eyang? Hah? Pelor? Hei, jangan lari! Oi, pergi kemana kamu? Tidak boleh menyerah. Aku harus maju apapun yang terjadi. Oi, pergi kemana kamu? Veronica? Eyang? Eyang? Eyang ada di mana? Veronica? Veronica? Aku harus cepat, atau tidak orang itu berhasil lari.
Aronika, apakah kau bisa mendengarku? Eyang? Eyang ada di mana? Eyang tidak tahu. Di sini sangat gelap dan sunyi, seperti tidak ada ujungnya. Sepertinya Eyang dipindahkan ke dimensi lain. Tapi syukurlah, setidaknya kamu masih bisa mendengarkanku. Dimensi lain? Bagaimana ini bisa terjadi? Lalu bagaimana cara Eyang bisa kembali? Aku harus mendorong kotak ini untuk pergi ke atas sana. Untungnya kotak ini nggak terlalu berat. Eyang masih tidak tahu. Rasanya seperti terjebak di antara dua dunia. Tapi tunggu, Eyang melihat sebuah cahaya di kejauhan. Bisa jadi itu jalan keluar. Eyang akan coba ke sana. Baiklah, hati-hati Eyang. Aku akan terus mencari cara untuk membantu Eyang keluar dari sana. Tak terasa sudah mulai malam, aku bisa merasakannya. Dia pasti ada di dekat sini. Aku tidak boleh menyerah, aku harus maju apapun yang terjadi. Ya ampun, apa yang terjadi sebelumnya di sini? Jembatannya rusak parah. Mana bisa aku menyeberanginya? Sepertinya ada jalan lain di sana. Itu kan makhluk yang menyerang Eyang. Aku harus hati-hati, jangan sampai terlihat. Puzzle? Siapa yang menaruh puzzle di tengah hutan? Ini memang geser-geser doang. Apa ini sebenarnya jebakan? Siapapun yang buat puzzle tadi, easy. Ya, kembali ngejar. Fokus. Sepertinya batu-batu ini cukup kuat untuk aku panjat.
apa itu? Tidak seperti hewan pada biasanya. Kakinya sepertinya terbalik. Kita terbalik. Arnika, yang kamu lihat tadi adalah kewalik. Para warga menyebutnya begitu karena bentuk kakinya yang kebalik. Mereka itu sangat jahil, suka menyesatkan para warga dan pendaki yang datang. Mereka tidak menyerang secara fisik. Sepertinya batu-batu ini cukup kuat untuk aku panjat. Eyang, makhluk apa itu? Tidak seperti hewan pada biasanya. Kakinya sepertinya terbalik. Kita terbalik. Arnika, yang kamu lihat tadi adalah kewalik. Para warga menyebutnya begitu karena bentuk kakinya yang kebalik. Mereka itu sangat jahil, suka menyesatkan para warga dan pendaki yang datang. Mereka tidak menyerang secara fisik. Tapi tetap berhati-hatilah, Arnika. Jangan pergi terlalu dekat dengan mereka. Jadi mereka itu memang dari sananya begitu atau... Menurut para warga, mereka itu roh dari orang-orang yang tersesat dan tidak pernah ditemukan di hutan. Tapi menurut Eyang, mereka hanya roh-roh iseng yang tinggal di gunung. Tapi Eyang heran, kenapa mereka bisa muncul kembali? Wah, tempat ini sangat indah. Di kota, mana ada tempat seperti ini? Untungnya tidak terlalu dalam. Tapi tetap saja basah semua. Tempat apa ini? Gelap banget. Halo? Untung bawa senter. Wah, suasananya memang berbeda ya di sini.
apa yang telah terjadi di tempat ini. Kayu ini terlihat sangat rapuh. Semoga saja tidak patah. Suara apa nih tuh? Hah? Makhluk apa itu? Ya, sebenarnya makhluk besar apa itu tadi? Seperti apa bentuknya? Makhluk dengan badan besar dan berwarna hijau. Hijau? Arnika, hati-hati. Makhluk yang kau lihat itu butuh hijau. Mereka adalah makhluk jahat yang dahulu pernah diusir dari wilayah gunung. Namun, bagaimana mereka bisa ada lagi di sini? Perasaan Eyang makin tidak enak. Arnika, berhati-hatilah di sana. Entah apa yang akan menanti kita di sana. Tapi, nampaknya malam ini akan menjadi malam yang sangat panjang. Baiklah, Eyang. Eyang juga hati-hati. Tapi Eyang, aku baru ingat. Setelah Eyang diserang tadi, orang yang menyerang Eyang sempat bilang, "Pelor." Eyang, tahukah? Pelor? Nama itu? Jangan-jangan? Arnika, cepat temukan orang itu. Dia pasti ada di... Halo, Eyang. Berhati-hatilah, Arnika. Hah? Eyang? Eyang!